Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan, apa kabar? Saya yakin dan percaya dimanapun kita berada saat ini, berkat dan kasih Tuhan senantiasa hadir dalam setiap hidup kita. Hari ini saat kita memuji dan memuliakan Tuhan, hadiratnya memenuhi setiap rumah-rumah jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Dan kita percaya di dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru, ada anugerahnya yang besar dalam setiap hidup kita. Mari saat ini saya undang setiap jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian kita kepada Tuhan, kita naikkan syukur kita kepada Dia, sebab Dia begitu baik dan sangat baik dalam setiap hidup kita. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, sebab Engkau begitu baik dalam hidup kami. Yang dikasih oleh Tuhan, sama-sama kita katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji namamu, selalu menari memuliakanmu, dibebaskan, amin, dibangkitkan hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sumber kemenangan kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sama-sama kita katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan, selamatkan dan pulihkanku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, namamu, selalu menari memuliakanmu, dibebaskan, amin, dibangkitkan hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kami naikkan syukur kami Tuhan kepadamu. Haleluya. Sama-sama jemaat Tuhan kita katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Haleluya. Oh oh we oh, oh oh we oh oh oh. Mari jemaat Tuhan, ekspresikan kasih dan sukacita kita kepada Dia. Mari menari bagi Tuhan. Oh yo, oh oh we oh oh oh. Oh oh oh, kita angkat kedua tangan kita katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, takkan berhenti, amin, meninggikan namamu. Kami dibebaskan Tuhan, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya bahwa hidup kita telah ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dan kita percaya saat kita menyanyi, saat kita memuji Tuhan, kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bersorak-sorai sebab Engkau begitu baik dan luar biasa Tuhan dalam hidup kami.
bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang bagi kita. Tepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, come on. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit, bangkit dan hidup. Mari angkat kedua tangan kita katakan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Kami mau bersorak-sorai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari cuma Tuhan kita katakan, bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Amin. Bertepuk tangan, haleluya. Muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Kau satu-satunya dalam hidup kami Tuhan, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Katakan, Tuhan yang memberi kemenangan, amin, bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan. Sekali lagi kita katakan, Tuhan yang memberi kemenangan, come on. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kami Tuhan. Haleluya, Yesus masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus, haleluya. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang memberikan kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Kami mau bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan, haleluya. Sama-sama jemaat Tuhan kita katakan, Tuhan yang memberi kemenangan, katakan, haleluya. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan Dia perlindungan, Dia perlindungan. Sekali lagi kita katakan, Dia perlindungan, Dia perlindungan dan pengharapan. Kita berikan tepuk tangan bagi Dia sekali lagi saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Abah ya Bapa, haleluya. Mari berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, saya yakin dan percaya kita ada dalam hadirat-Nya, kita bersuka cita sebab Dia begitu baik dalam hidup kita. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk kembali duduk. Kita siapkan hati dan hidup kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Nya, sebab Dia adalah segalanya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Thank you Lord. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Mari cuma Tuhan di dalam hadirat-Nya kita sama-sama katakan,
When the mountains fall and the seas turns around, but my word stands firm, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knee shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us, you're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain, oh God. My life's in your hands, you're in control. Grace overflows in us, you're more than enough for me. Sekali lagi kita naikkan pujian ini, katakan, when the mountains fall and the seas turns around, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Mari kita angkat kedua tangan kita katakan, your love is power. Kasih-Mu luar biasa, Tuhan. Amin. The earth will shake, your grace abounds in us, you're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chains. Allah, in your hands, oh God, yes, overflows in us, you more than enough for me. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan, power, mercy, never failing, stronger, never changing, oh God. Thank you, Lord. Glorious, faithful, never ending, great is our God. You're powerful, oh God. Power, mercy, never failing, oh God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes. Terima kasih, Yesus. Great is our God. Mari kita angkat kedua tangan kita, sama-sama kita katakan, your love is powerful, knee shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us, you're more than enough for me. Jesus, you're able to break
bersyukur saat kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Segala khawatir kami, segala ketakutan kami lenyap karena kuasa-Mu yang memenuhi setiap kami. You more than enough. Engkau cukup bagi kami Tuhan. Engkau sumber pengharapan kami. Engkau sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami angkat kedua tangan kami di hadapan. Kami naikkan pujian ini kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Your love is powerful. Knees shall bow, your love is mighty. The earth will shake, your grace abounds in us. You more than enough for me. Kau sanggup Tuhan. Jesus, you're able to break every chains. Our lives in your hands. You're in, grace overflows in us. You more than enough for me. Your grace overflow in us. Grace overflows in us. You more than enough for me. Kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau luar biasa, Kau hebat. Kau dahsyat Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita, kami bersyukur kami punya Allah yang dahsyat seperti Engkau. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan menyaksikan pengumuman untuk minggu ini. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk menyaksikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati.
My God, why have you forsaken me? Finished! Father, to your hands I commit my spirit. Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, Jemaat Oikos Bogor yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, Anda sedang menyaksikan ibadah online Gereja Oikos Bogor bersama saya, Pendeta Agus Sugianto. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Gembala Saudara Jemaat Gereja Oikos Bogor, yaitu Bapak Pendeta Andrian Krisdianto Teja. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Baik, hari ini tema khotbah saya yang disampaikan adalah kita tidak dapat dipisahkan dari kasih Tuhan Yesus. Luar biasa tema ini, apalagi di tengah situasi seperti ini. Melalui firman ini biarlah kita semua diingatkan dan dikuatkan kembali betapa besar kasih-Nya kepada kita. Baik, kita akan baca firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 38 ya, dan sampai dengan 39. Demikian firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Ayat 39, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini pernyataan Rasul Paulus begitu luar biasa, sampai dia mengingatkan kepada kita melalui firman Tuhan ini, betapa kasih-Nya begitu besar dan dahsyat kepada kita, sehingga apapun yang dialami tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Kalau kita membaca firman Tuhan ini, kita menyadari bahwa kekuatan kasih yang diberikan kepada kita itu begitu dahsyatnya, sehingga situasi apapun yang kita hadapi di luar kehidupan kita, masalah atau apapun, tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Coba kita merenungkan firman Tuhan ini, artinya apa saudara? Yang membuat kita tidak bisa dipisahkan dari kasih Kristus bukan karena kekuatan kasih kita kepada Tuhan. Bukan karena kehebatan kasih kita kepada Tuhan. Bukan karena kita mampu mengasihi Tuhan lebih dari semuanya. Bukan karena itu. Tetapi kalau kita melihat firman Tuhan ini adalah yang membuat kita tidak bisa dipisahkan dengan kasih Tuhan dalam situasi apapun adalah karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Mari kita lihat sama-sama di dalam firman Tuhan ini. Supaya hari ini melalui firman Tuhan ini kita menyadari betapa besar kasih-Nya kepada kita. Sehingga berdasarkan kebenaran ini, kita membangun kehidupan kita
untuk kita melihat bahwa ke depan apapun yang kita hadapi, kita tidak perlu takut. Mari kita akan baca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 bahwa kebenarannya mengatakan bahwa Allah yang lebih dahulu mengasihi kita, bukan kita yang mengasihi Allah. Perhatikan ayat ini, 1 Yohanes 4 ayat 10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, kalau saudara perhatikan ayat ini, apa sih kasih? Ternyata firman Tuhan dengan tegas mengatakan, kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah. Amin. Ternyata kasih itu apa? Tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan Allah yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi sejak manusia jatuh dalam dosa, nature-nya, keberadaan kita, kecenderungan manusia adalah kita tidak bisa mengasihi Allah. Bahkan maaf saudara, kita pun tidak tahu cara mengasihi Allah bagaimana. Makanya dikatakan di sini, kasih itu apa? Bukan kita yang mengasihi Allah. Justru Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Jadi inisiatif kasih itu datang bukan dari kita dulu. Inisiatif kasih itu datang justru dari Allah yang menunjukkan kasihnya kepada kita. Saya memberikan satu ilustrasi saudara. Seorang bayi waktu baru lahir, sama sekali tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan untuk menyatakan kasihnya kepada ibunya atau kepada orang tuanya. Bahkan bayi tersebut sepertinya setiap hari selalu merepotkan orang tuanya, merepotkan ibunya. Bahkan setiap hari juga tergantung dengan ibunya dan orang tuanya. Tetapi karena sang ibu begitu mengasihi bayi ini dan orang tuanya juga begitu mengasihi bayi ini, ya. Nah, begitu besar kasihnya kepada bayi ini sehingga anak ini menerima kasih dari orang tuanya yang tidak terbatas seperti itu. Dan apa yang terjadi? Bayi ini setiap hari dipenuhi dengan kasih dari ibunya, setiap hari dipenuhi kasih dari orang tuanya. Dan apa yang dialami oleh anak ini, bayi ini, sehingga seketika dia besar, dia bisa melihat contoh teladan bagaimana orang tuanya mengasihi dia. Dan disitulah dia dipenuhi dengan kasih. Nah, berdasarkan proses dari apa yang dia alami sejak dia bayi sampai dia besar, dia menyadari bahwa orang tuanya mengasihi dia, ibunya begitu berkorban mengasihi dia. Akhirnya dia bisa tahu bagaimana mengasihi orang tuanya, bagaimana mengasihi ibunya. Nah, itulah saudara. Demikian juga Yesus harus mati di atas kayu salib, memberikan contoh kepada kita bagaimana kasihnya besar kepada kita, sebagai bukti bahwa dia yang telah mengasihi kita. Oleh karena itu, di dalam firman Tuhan kita akan baca sama-sama, Allah menunjukkan kasihnya pada kita justru pada waktu kita tidak sempurna. Ingat ilustrasi tadi bayi, saudara. Bayi nggak bisa mengasihi orang tuanya loh, saudara. Dia merepotkan, dia menyusahkan, dia masih bergantung dengan orang tuanya. Nah, ini yang dilakukan oleh Yesus. Kapan Yesus mengasihi kita? Apakah waktu kita sempurna? Atau pada waktu kita tidak sempurna? Mari kita baca ayatnya. Dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Ini bagus sekali, ayat ini meneguhkan dan memberikan kepada kita satu pengertian. Inilah kasih yang sesungguhnya. Mari kita baca. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Perhatikan, ketika kita masih berdosa. Artinya apa saudara? Kalau kita baca lebih dalam dari ayat ini, Allah menunjukkan kasihnya. Bahasa aslinya adalah bahasa Yunaninya, Allah memperagakan, Allah membuktikan proof, Allah memamerkan, Allah memanifestasikan kasihnya kepada kita habis-habisan, bukan pada waktu kita sempurna, pada waktu kita masih berdosa, pada waktu kita tidak sempurna. Berarti saudara, kalau kita lihat seperti ini, kasih itu apa saudara? Kasih adalah bukan menuntut kesempurnaan, tetapi menerima ketidaksempurnaan dan menyempurnakan yang tidak sempurna. Boleh kita mau sama-sama katakan ini 1, 2, 3. Kasih adalah bukan menuntut kesempurnaan, tetapi menerima ketidaksempurnaan dan menyempurnakan yang tidak sempurna. Jadi gambarannya seperti ini saudara. Allah yang begitu besar kasihnya dan sempurna mengasihi kita yang tidak sempurna. Dia tidak menuntut, tapi dia menerima kita apa adanya. Itulah kasih Allah. Nah, kasihnya yang sempurna itu, yang mengasihi kita yang tidak sempurna, mengakibatkan kita yang tidak sempurna disempurnakan oleh karena kasihnya. Wow, luar biasa kan saudara? Jadi hari ini
Saudara harus mengerti prinsip ini, saudara. Justru kita dikasihi bukan pada waktu kita sempurna. Dia mati di atas kayu salib, menyatakan kasihnya pada kita dan berkata, "It is finished," sudah selesai. Justru pada waktu kita tidak sempurna. Maukah hari ini kita menjadikan kebenaran ini menjadi dasar kehidupan kita, sehingga kita mengasihi pasangan kita, kita mengasihi anggota keluarga kita mengasihi anak-anak kita mengasihi orang lain, bukan menuntut, tapi justru kita mengasihi adalah kita menerima apa adanya, dan bahkan kita menyembuhkan orang itu, membuat orang itu menjadi sempurna oleh karena kasih Kristus yang ada dalam kita. Jadi, kalau saya coba memberikan sedikit gambaran, bagaimana kasih itu, saudara? Jadi, apakah sebetulnya kasih kita kepada Tuhan? Bagaimana kasihnya? Saya akan bacakan ini ya. Kasih adalah respon kasih kita kepada Allah yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Amin, saudara. Jadi, gambarannya begini, saudara. Kasih adalah respon kasih kita kepada Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Semakin kita mengalami kebesaran kasih Allah, semakin besar kita akan meresponi kasih-Nya. Sehingga firman Tuhan berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri." Jadi dengan kata lain, ketika kita menerima dan menyadari kasih yang besar kepada kita, maka kita bisa meresponi kasih-Nya itu untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa. Dan oleh karena kasih-Nya sudah mengasihi kita, kita bisa meresponi juga untuk mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Nah itu, saudara, ya. Jadi kasih itu bukan dengan kekuatan kita. Kasih itu adalah karena Allah yang telah mengasihi kita, dan Allah yang mengasihi kita itu tinggal di dalam kita, ya. Saya kasih sedikit pengertian seberapa besar sih pengertian tentang arti kata kasih, ya. Yang pertama, arti kata kasih dalam bahasa Yunani adalah agape. Katakan dengan saya, agape, ya. Nah, saudara, arti kata agape ini adalah kasihnya Tuhan sendiri. Kasih yang mau berkorban, kasih tanpa syarat, kasih tanpa batas, dan kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Ini agape, saudara. Jadi intinya, saudara, kasih agape apa, saudara? Kasih yang mau berkorban dan yang tidak egois. Tapi yang luar biasa, saudara, pada waktu zaman Yesus memakai bahasa Aram, ya. Jadi bahasa Aramaik, bahasa Aram dari kasih adalah hoba, ya. Nah, hoba ini artinya adalah membakar atau to set on fire. Nah, yang unik, kata hoba di dalam bahasa Aram yang adalah kasih mempunyai dua arti nama, ya, homonim, dua arti nama. Arti kata nama yang pertama adalah cinta yang membara. Arti nama yang kedua, arti kata yang kedua dari kasih adalah cinta yang menyala-nyala. Katakan dengan saya, 1, 2, 3. Cinta yang membara, cinta yang menyala-nyala. Jadi kasih Kristus kepada kita pada waktu kita tidak sempurna itu, kasihnya itu menyala-nyala, kasihnya itu membara. Wow, saya bisa bayangkan, Dia mengasihi kita dengan menyala-nyala, dengan membara, bukan pada waktu kita sempurna. Wow, luar biasa, saudara. Jujur, saudara, kita jadi manusia. Kapan kita menyatakan kasih yang menyala-nyala kepada pasangan kita, kepada orang lain? Justru pada waktu orang itu baik kepada kita. Maka hari ini kita disembuhkan dan kita berubah. Kasihnya begitu menyala-nyala kepada kita. Kasihnya begitu membara kepada kita. Sehingga kita benar-benar dipenuhi dengan kasih-Nya. Mari kita lihat sama-sama betapa besar kasih-Nya kepada kita sampai Dia mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Allah sudah mencurahkan kasih-Nya kepada kita oleh Roh Kudus. Gimana caranya, ya? Roma pasal 5 ayat yang kelima. Kita baca sama-sama, ya. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin, saudara. Jadi sebetulnya di dalam Kristus kita sudah dikasihi oleh karena anugerah Tuhan. Karena kita diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan. Tetapi yang luar biasa, di dalam Kristus, Roh Kudus ketika dicurahkan kepada kita, apa yang terjadi, saudara? Itulah tanda bahwa kasih Allah sudah dipenuhi di dalam kita. Jadi Roh Kudus, Roh Allah itu adalah roh kasih. Ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita sudah dipenuhi dalam kasih. Kita sudah dipenuhi di dalam segala kuasa di dalam kasih Kristus. Kita tinggal mengalirkan. Yuk katakan dengan saya, 1, 2, 3. Tinggal mengalirkan. Kita sudah punya sumber kasih itu karena Roh Kudus ada dalam kita. Yesus ada di dalam kita. Dikatakan sudah dicurahkan. Ya. Makanya pengharapan dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Karena kasihnya sudah dicurahkan kepada kita.
arti kata sudah dicurahkan itu kalau bahasanya tuh kayak digrojok, saudara ya. Nah, disiram, wah, habis-habisan. Nah, seperti kita lagi di bawah air terjun. Wah, terus. Jadi setiap hari kasihnya nggak pernah habis. Karena Allah itu bukan memiliki kasih. Allah adalah kasih, pribadinya kasih. Jadi semua keluar dari diri Allah adalah kasih. Dan di dalam kasih ada kuasa yang dahsyat. Nah, oleh karena itu, saudara, kalau kita menyadari betapa besar kasihnya kepada kita, maka kita akan menyadari identitas kita di hadapan Tuhan, ya. Identitas kita di hadapan Tuhan adalah anak Allah. Artinya kita menempatkan posisi hubungan kita dengan Dia adalah Bapa kita. Mari kita baca sama-sama Roma pasal 8 ayat yang ke-15, kita baca sama-sama, ya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kita anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Wow. Allah yang maha besar itu, dia tidak mau sekedar dipanggil sebagai Allah yang maha kuasa, yang kudus, tapi dia kepingin kita memanggil dia Bapa. Pewahyuan tentang Bapa ini hanya ada dalam Yesus. Kenapa dia ingin kita manggil Bapa? Karena roh anak sudah ada dalam kita. Sehingga kita hari ini menyadari bahwa identitas kita di dalam Kristus bukan lagi budak. Bukan lagi anak yatim. Bukan lagi orang yang terlantar. Bukan lagi orang yang tidak diperdulikan. Tapi kita punya Bapa yang mengasihi kita. Nah, sudah tahu, Bapa tidak akan melepaskan kita. Dia akan lakukan apapun untuk membuat kita selalu dekat dengan Dia. Oleh karena itu, saudara, yang pertama tadi kita diingatkan identitas kita adalah anak Allah. Nah, itulah membuat kita bisa menyadari betapa besar kasihnya kepada kita. Yang kedua, kita harus menyadari identitas kita adalah mempelai Kristus, kekasihnya Kristus, ya. Mari kita lihat sama-sama di dalam 2 Korintus 11 ayat yang kedua dan ketiga. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Nah, sudah perhatikan, identitas kita adalah apa? Anak Allah. Jadi posisi kita spesial di hadapan Tuhan. Yang kedua dikatakan identitas kita adalah kekasihnya Tuhan, mempelainya Kristus. Nah, iblis tidak suka kebenaran ini menjadi dasar keyakinan kita akan kasih, dan kebenaran firman Tuhan ini menjadi dasar akan iman kita kepada Dia. Oleh karena itu, iblis selalu dikatakan dengan kelicikannya. Dia berusaha memperdaya kita, menuduh kita, mengintimidasi kita dengan kata-kata, kamu belum dikasihi, kamu belum sempurna, kamu belum begini, kamu harus begini, harus begitu. Akhirnya kita menyatakan kasih dengan kekuatan sendiri. Padahal kasih itu tidak bisa dinyatakan dengan kekuatan sendiri. Kasih itu adalah ketika kita percaya Dia yang telah mengasihi kita dan mati atas kayu salib, dan kita menerima itu menjadi kebenaran, dan itu menjadi dasar untuk kita membangun identitas kita sebagai anaknya dan sebagai mempelai Kristus. Dan yang ketiga, saudara, kita baca di dalam Roma 8 ayat 37, ya, identitas kita adalah lebih dari pemenang, ya. Perhatikan saudara ayat ini. Roma 8:37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Wow, ya. Kita menjadi pemenang, posisi kita menjadi pemenang bukan karena kekuatan kita. Kita menjadi pemenang karena kita sudah dikasihi oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saya ingin coba saudara baca dalam versi The Passion Translation, ya. Supaya hari ini kita menangkap betapa dahsyat kasih-Nya membuat kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Kalau kita tidak menyadari kasih Kristus, kita nggak akan bisa menjadi lebih dari pemenang. Kita akan mudah untuk digoncangkan di tengah situasi ini, ya. Dalam versi The Passion dikatakan di Roma 8:37 bahwa cinta didemonstrasikan kepada kita adalah kemenangan gemilang kita, ya. Mari kita baca sama-sama. Namun di tengah semuanya ini kita menang atas semuanya. Wow, ya. Di tengah situasi seperti ini Tuhan berkata kita menang atas semuanya, ya. Karena apa? Karena Allah telah menjadikan kita lebih dari pemenang. Wow, Allah telah menjadikan kita, Allah telah menempatkan, memposisikan kita di dalam Kristus menjadi lebih dari pemenang. Kenapa, saudara? Kita baca sama-sama. Kenapa, saudara? Karena cinta dan cinta yang didemonstrasikannya kepada kita adalah kemenangan gemilang kita atas segala sesuatu.
Bolehkah kita membaca sama-sama? 1, 2, 3. Dan cinta yang didemonstrasikannya kepada kita adalah kemenangan gemilang kita atas segala sesuatu. Wow, ya. Jadi ternyata cinta didemonstrasikan kepada kita di atas kayu salib. Ketika dia mati pada waktu kita belum sempurna, itulah kemenangan kita. Oleh karena kematiannya, kita menjadi ciptaan baru dan identitas kita adalah anak Allah. Identitas kita adalah mempelainya Kristus, kekasihnya Kristus. Identitas kita adalah lebih dari pemenang. Ya. Nah, saudara, saya sedikit memberikan gambaran bagaimana tokoh-tokoh di Alkitab itu begitu dahsyat kehidupannya, menjadi pribadi-pribadi yang mengalami kemenangan seperti Yusuf, saudara. Dia menjadi pribadi yang hidup dalam kemenangan karena di dalam proses perjalanan hidupnya, dia percaya bahwa Tuhan mengasihi dia, membuat dia kuat, tidak bisa dipisahkan oleh situasi apapun. Yosua dan Kaleb menjadi pemenang ketika dia melewati padang gurun 40 tahun. Semua orang pada mati generasinya, tapi hanya mereka yang bisa survive dan mereka masuk ke tanah perjanjian. Karena apa, saudara? Karena mereka percaya bahwa Tuhan itu baik. Tuhan mengasihi mereka. Sementara yang lain bersungut-sungut seperti itu. Demikian juga Daniel, ya, di tengah gua singa, ya, dia menjadi pemenang. Kenapa, saudara? Karena Daniel percaya kekuatan kasihnya. Oleh karena itu, kekuatan kasih Allah di dalam diri Daniel yang membuat Daniel diselamatkan. Karena Daniel tahu Allah mengasihi dia dan berkenan kepada dia. Sadar Meshach Abednego dibakar di tungku api yang panas, saudara. Tetapi dia berkata, apapun yang terjadi, aku tetap mengasihi Tuhan. Dan cintanya kepada Tuhan itu karena dia tahu Tuhan mengasihi dia. Apa yang terjadi, saudara? Api tidak bisa menghanguskan Sadar Meshach Abednego. Apa yang terjadi dengan Daud? Ketika dia ada di Gua Adulam, ya, dia dikejar-kejar dengan Saul dan orang-orang yang membenci dia. Tetapi karena kasihnya begitu besar, dia bisa melewati masa-masa yang sulit. Karena dia tahu dia berharga di mata Tuhan dan Tuhan mengasihi dia. Begitu juga dengan Paulus. Dia menjadi pemenang, saudara, karena dia tahu bahwa dia dikasihi. Dan kalau baca surat-surat Paulus, saudara, dia membuat suratnya pada waktu di penjara. Bukannya membuat dia diam di penjara, tapi pewahyuan-pewahyuan semakin dinyatakan kepada dia. Karena kasihnya begitu besar, membuat dia tidak fokus kepada penderitaannya, kepada masalahnya. Sehingga di tengah situasi penderitaannya itu, dia mengalami pewahyuan yang luar biasa. Dan kita bisa melihat dari surat-surat yang luar biasa. Dan ini semua membuktikan bahwa di tengah situasi seperti ini, justru Tuhan akan menyatakan kasihnya kepada kita. Hari-hari ini, saudara, jangan takut. Jangan khawatir. Saya kasih ilustrasi, ya, hati ini, saudara, ya. Waktu kita belum mengenal Tuhan, hati kita penuh dengan kemarahan, kebencian seperti ini, ya. Saya kasih gambaran hitam ini adalah gambaran ini ada kebencian, ada kemarahan semuanya, dan Tuhan berkata, ya, bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan, kasih Allah dicurahkan kepada kita. Jadi, saudara, begitu kita menerima Yesus, kita percaya bahwa kita dikasihi, saudara harus tahu. Saudara harus buang kebencian, kemarahan. Itu tidak penting lagi, saudara. Karena biarlah hati saudara dibersihkan dari semua kebencian-kebencian ini. Dibersihkan dari kemarahan-kemarahan ini. Kepahitan-kepahitan. Dibersihkan dari masa lalu. Minder dan yang lainnya. Dibersihkan, ya. Dan firman Tuhan berkata bahwa Allah telah mencurahkan kasihnya oleh Roh Kudus itu di dalam hati kita. Ketika kita menerima Yesus, kasihnya sudah memenuhi kita. Wow, hati kita sudah dibersihkan dari semua yang kotor itu. Hari ini, saudara, maukah saudara membuang semua kemarahan, ketakutan, kekhawatiran? Izinkan saudara dipenuhi dengan kasihnya yang dahsyat ini, sehingga saudara tidak lagi hidup dalam ketakutan. Saudara tinggal mengalirkan kasih. Di tengah situasi seperti ini, banyak orang kebingungan, banyak orang takut. Tapi saudara menjadi sumber mata air, sumber kasih. Saudara akan mengalirkan kasih. Saya memberikan satu quote supaya ada gambaran bagi saudara, ya. Kesimpulan dari semua ini apa, saudara? Ternyata keyakinan, kesadaran, dan pengenalan kita akan kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita akan membuat kita tidak bisa dipisahkan dari kasih Tuhan Yesus. Amin. Bolehkah kita mau sama-sama kita mau ucapkan perkataan ini? 1, 2, 3. Keyakinan, kesadaran, dan pengenalan kita akan kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita akan membuat kita tidak bisa dipisahkan dari kasih Tuhan Yesus.
Hari ini saudara, kita sudah mendengar betapa besar kasih-Nya kepada kita. Maukah hari ini saudara mengambil keputusan? Semua tuduhan, semua kebohongan iblis tentang saudara, bahwa saudara dikatakan, mungkin iblis berkata, kamu kurang begini, kamu kurang begitu, kamu masih banyak hal yang perlu diperbaiki, atau hal-hal lain buat saudara jadi minder, saudara tidak yakin, bahkan saudara merasa ke depan dengan new normal ini, situasi pandemi ini, apa iya saya dijamin hidup saya, apa iya saya dipelihara. Saudara, Tuhan berkata burung pipit aja dipelihara, saudara ya. Bahkan sehelai rambut pun Tuhan perhitungkan. Hari ini saudara, kasih Allah itu melampaui apa yang saudara dapat pikirkan. Belajar melalui pesan ini, saudara jangan takut. Dia adalah Bapa yang baik. Dia akan memelihara kita. Sebab firman Tuhan berkata, orang benar tidak akan kekurangan. Kita sudah dibenarkan oleh karena kasih-Nya, oleh karena darah-Nya, oleh karena pengorbanannya. Dan kita adalah anak-Nya. Bapa kita tidak akan memberikan ular kepada anak-Nya yang meminta roti. Bapa kita tidak akan membiarkan kita kepada anak-Nya yang membutuhkan pertolongan. Hari ini, bolehkah kita mau datang kepada Tuhan? Kita mau menyerahkan hati kita untuk mengizinkan bahwa Tuhan ada di dalam kita dan kasih Allah mengalir dalam kita. Bolehkah hari ini saudara pejamkan mata saudara? Saya ditaruh hati Tuhan untuk hari ini kita masing-masing menaruh kedua tangan saudara di dada saudara. Biarlah tangan saudara ini menjadi satu gambaran tangan Bapa kita, tangan yang penuh kasih. Tangannya sudah berlobang dengan darah yang menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kita mau tenang sejenak. Biarkan tangannya yang penuh kasih itu yang sudah tercurah dengan darah untuk menebus kita, mengalir dalam kita. Saya merasakan seperti ada darah Yesus yang mengalir, membersihkan hati kita dari kemarahan, ketakutan, kekhawatiran. Mari katakan terima kasih Tuhan. Mari katakan terima kasih Tuhan. Hari ini saudara, kebohongan-kebohongan iblis tentang siapa diri saudara. Kebohongan-kebohongan iblis yang mengatakan bahwa saudara tidak dikasihi. Biarlah semua dilepaskan, ditanggalkan. Kebohongan-kebohongan iblis yang merasa bahwa saudara diterlantarkan, saudara seperti tidak diperdulikan. Tanggalkan semuanya. Katakan, terima kasih Bapak, aku adalah anakmu. Amin. Aku adalah anakmu. Aku adalah milikmu. Katakan, aku percaya bahwa aku dipelihara dan dijamin oleh Bapa. Saya merasa ada beberapa saudara hari-hari ini ada dalam ketakutan dan kekhawatiran. Saudara tidak yakin apa benar di tengah situasi ini hidupku terjamin, hidupku dipelihara. Tuhan ingatkan kepada saya, supaya kita jangan takut, jangan khawatir. Bapamu tahu apa yang dibutuhkan. Biarlah hari ini carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan. Tuhan mau hari ini fokus kepada kebesaran kasih-Nya. Sehingga semua ketakutan, kekhawatiran itu tidak lagi menguasai hatimu. Terima kasih Tuhan. Mari semua bersyukur, katakan terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Saya merasakan seperti ada aliran air yang begitu deras. Ya, mengalir dalam nama Yesus ya. Setiap saudara sedang dijamah. Aliran kasih Allah sedang mengalir. Membersihkan hati saudara dari ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan, kepahitan ya. Ada gelombang kasih Allah mengalir. Ada gelombang kasih Allah yang menyembuhkan hari ini. Saudara yang hari-hari ini sedang mengalami kekecewaan. Saudara sedang disembuhkan, sedang dipulihkan. Katakan terima kasih Tuhan. Mari katakan ya aku terima aliran ini. Aku terima hari ini. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa hari ini Tuhan. Mari Roh Kudus bekerjalah dalam setiap pribadi. Biarlah hari ini setiap pribadi yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini disembuhkan, dibebaskan, dilepaskan dari ketakutan, dari kekhawatiran, dari mental, pola pikir sebagai anak yatim. Untuk hari ini kami menyadari bahwa kami adalah anak Allah yang dikasihi. Kami memiliki Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus, kami berdoa bahwa setiap pribadi yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, biarlah kami semua
percaya dan memegang teguh kebenaran firman Tuhan ini. Ya, bahwa kami sudah dikasihi. Ya, Allah yang telah mengasihi kami terlebih dahulu. Dan ya, kami bersyukur kami telah menjadi lebih daripada pemenang. Mari kita mau deklarasikan, terima kasih Tuhan. Kami katakan hari ini bahwa kami lebih daripada pemenang. Bahwa kami adalah anak Allah. Bahwa kami adalah mempelainya Kristus. Mari katakan, hai iblis, hai korup penuduh, kau tidak berkuasa lagi atas kehidupan kami. Kami sudah menjadi pemenang. Dan kami katakan hari ini di dalam nama Yesus, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tidak akan bisa memisahkan kami daripada kasih Kristus. Mari katakan dalam nama Yesus, kami yakin, kami percaya, baik maut maupun hidup, baik apapun pemerintahan dan situasi yang ada sekarang ini, kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, makhluk apapun, tidak ada satupun yang memisahkan kami dari kasih Allah. Kami berdoa hari ini Tuhan, ada proteksi-Mu buat setiap jemaat Oikos Bogor Tuhan. Biarlah jemaat yang dikasih ini ada dalam perlindungan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kuasa darah Yesus memprotek setiap jemaat dari semua rancangan jahat, dari serangan virus corona. Biarlah jemaat Oikos Bogor ada dalam naungan proteksi perlindungan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berkati setiap jemaat Oikos Bogor yang telah mendengar firman Tuhan ini, supaya di hari-hari seperti ini mereka bangkit, mereka justru menjadi terang, menjadi berkat dan mengalirkan kasih. Tuhan, kami berdoa kiranya berkat daripada Tuhan mengalir pada setiap mereka, sehingga mulai hari ini mereka menjadi pribadi yang confident, mereka menjadi pribadi yang percaya bahwa Tuhan lebih besar ada dalam kami. Roh Tuhan ada dalam kami lebih besar daripada roh ada dalam dunia. Dan kasih Allah penuh dan penuh melimpah dalam kehidupan jemaat Oikos Bogor ini Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita semua percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Agus Sugianto yang telah memberikan firman Tuhan yang luar biasa, bagaimana kita belajar untuk mengerti tentang bahwa kasih Tuhan tidak dapat dipisahkan dari hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Dan saya percaya dan terus saya ingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa kita akan lebih banyak terus ikuti anjuran pemerintah untuk diam di rumah Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kita tahu virus corona belum reda Bapak Ibu. Oleh sebab itu, bagaimana kita terus diam dalam rumah, kita akan punya banyak waktu untuk kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena kasih Tuhan yang luar biasa akan terus bersama-sama dengan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita percaya bahwa hari ini Tuhan akan terus membawa kita untuk kita mengerti bagaimana kita terus merasakan kasih Tuhan lewat bersatunya, bagaimana Tuhan bersekutu dengan kita lewat tubuh dan darah Kristus hari ini. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Bapak Ibu di rumah telah mempersiapkan hosti dan juga anggur yang telah disiapkan. Dan biarlah kita mau terlebih dahulu bersama-sama kita naikkan pujian ini Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan mengajar kita untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan nama Tuhan. Karena kasih Tuhan tidak dapat dipisahkan dalam hidup kita semua. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Behold the glory of the Lord. Katakan, a great high priest. Yes. Amin. Kasihnya luar biasa. Haleluya. Kau baik Tuhan. Yes. Haleluya. Awake my soul and bring Him praise. Bow down before the Lamb of God. My soul is purchased by His blood. Majesty is our God. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes. Yes, Jesus. Hallelujah. Amen. Mari kita renungkan pujian ini. Yes.
kasih di kayu salib yang begitu besar buat kita. Oh, dia Yesus sungguh mengasihi kita. Mari angkat tanganmu. Haleluya. Our sinless Savior Yes, died, haleluya. and He rose from the dead. Yes. My sinful soul is free. Oh, by grace and grace. By grace And grace alone I'm saved. Christ Jesus paid it all. Hallelujah. Let every heart and soul rejoice. We will come you with praise. We will come in this place. Amen. Hallelujah. exalt Yes. your name. Kau ditinggikan namamu Tuhan. Praise Christ Jesus glorified. Christ Jesus glorified. Sekali lagi katakan, behold the glory of the Lord. Thank you Jesus. Behold the glory of the Lord. A great high praise. Yes, your love. Thank you, Jesus. We give you glory, God. We bless your name. Amen. Hallelujah. Yes. Awake my soul and bring him praise. Bow down before the Lamb of God. My soul is purchased by his blood. Majesty is our God. Haleluya. Mari angkat tanganmu. To you our hearts are open wide, and no one here can hide from your great love. Hallelujah. Amen. Yes, Christ Jesus glorified. Oh, you are Jesus, because our sinless Savior died, and He rose from the dead. My sinful soul is free. By grace and grace. Haleluya. Kau sungguh mengasihi kami Tuhan. Karyamu di kayu salib, kasih yang tak dapat dipisahkan bagi kami Tuhan. Amen. Haleluya. Terima kasih Bapa. Oh, haleluya. Yes, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Glorified. Christ Jesus glorified. To you, our hearts are open wide, and no one here can hide. Yes, yes, Jesus. Amen. Hallelujah. Oh God, you are worthy. Christ Jesus Glorified. Because our sinless Savior died, and He rose from the dead. my sin. Yes. Amen. Hallelujah. Yes, Jesus. By grace and grace alone I Oh, amen. Christ Jesus paid it all. Let every heart and soul rejoice. We will come to with praise. We will come in this place. Exalt
Christ Jesus glorified. Oh, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa Tuhan, yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan kami Bapa. Kami ditebus dengan darah-Mu yang mahal Tuhan. Kami ditebus dengan nyawa-Mu sendiri Tuhan. Kami sungguh umat-Mu, umat tebusan-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ambil hosti atau roti, atau Bapak Ibu punya yang di rumah, silakan Bapak Ibu bisa ambil. Dan mari kita angkat sama-sama di tangan kanan kita Bapak Ibu tinggi-tinggi. Kita hormati Tuhan hari ini. Dan kalau hari ini Tuhan ingatkan bahwa ada dosa atau ada sesuatu yang kita belum mengampuni atas setiap orang yang pernah bersalah kepada kita. Bila kita mau hari ini Bapak Ibu, sebelum kau bersatu dengan tubuh dan darah Kristus, mari kau minta ampun kepada Tuhan atas semua kesalahan, atas semua dosa yang pernah kau lakukan. Dan kau juga mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepadamu. Kasih Yesus adalah kasih yang sungguh nyata bagi kita. Dia ada lakukan bagi kita, Dia ada ampuni kita, maka kita juga wajib mengampuni orang lain yang bersalah dalam hidup kita. Jangan simpan kesalahan orang lain Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Karena itu gak layak di hadapan Tuhan. Engkau gak layak bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Ampuni dulu Bapak Ibu. Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni semua kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Terima kasih Tuhan buat pengampunan-Mu dan keselamatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Dan hari ini kami semua mengambil keputusan juga Tuhan untuk kami mengampuni orang-orang bersalah kepada kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Layakkan kami semua Tuhan untuk bersatu dengan tubuh dan darah-Mu hari ini Bapa. Kami mengangkat hosti ini Tuhan, roti ini Bapa, sebagai perlambang tubuh-Mu sendiri Tuhan. Bahwa Engkau telah mati Tuhan. Kau menyerahkan tubuh-Mu untuk dipakukan di kayu salib, untuk membayar lunas semua hutang dosa-dosa kami Tuhan. Dan Kau membayar lunas Tuhan dengan tubuh-Mu Bapa, yang disiksa, dicambuk, dan digantung di kayu salib Tuhan. Ini adalah satu kasih yang besar yang Kau telah buktikan dan Kau nyatakan bagi kami Tuhan. Biarlah menjadi peringatan bagi kami Tuhan, untuk kami terus hidup di dalam kasih-Mu Tuhan, supaya kami bisa terus hidup juga mengasihi orang lain Tuhan, orang-orang bersama kami, dan orang-orang yang terus ada di sekitar kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu yang besar itu akan termanifestasi Tuhan dari kehidupan kami bagi orang-orang di sekitar kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh mengingat-ingat ini Tuhan, menjadi satu peringatan bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah hosti atau roti yang kita angkat tinggi-tinggi di tangan kanan kita ini adalah tubuh Tuhan Yesus sendiri? Katakan amin. Haleluya. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan.
Tubuhmu telah bersatu dengan tubuh kami Bapa. Oh, kasih-Mu Tuhan selalu ada dalam hidup kami Bapa. Karena persekutuan kami dengan tubuh-Mu Tuhan. Ada persekutuan di dalam kasih-Mu Bapa yang besar bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu, saudaraku sekalian semua, kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Mari kita hormati hadirat Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami yang sungguh-sungguh bersekutu dengan darah-Mu Tuhan. Darah-Mu yang kudus telah tertumpah bagi kami Tuhan. Bahkan sampai titik darah penghabisan Tuhan, Engkau tetap setia Tuhan, memenuhi panggilan Bapa dalam kehidupan-Mu untuk menyelamatkan kami semua. Kami bersyukur Tuhan Yesus, dengan darah-Mu yang tertumpah bagi kami, Engkau telah membayar lunas semua hutang-hutang dosa kami Tuhan. Bahkan Kau memberikan kepada kami kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Sungguh ini kasih yang terbesar bagi kami, dan kami tidak akan pernah bisa dipisahkan dari kasih-Mu Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh mengingat-ingat ini Tuhan dalam kehidupan kami Bapa, sampai akhir hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu, lewat darah-Mu yang kudus Tuhan bagi hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, bukankah cawan anggur yang kita angkat tinggi-tinggi ini di tangan kanan kita, bukankah ini adalah darah Tuhan Yesus sendiri? Katakan amin. Amin, haleluya. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Oh haleluya. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, mari angkat tanganmu, naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Oh ya Yesus Tuhan, yang selalu membuat kita terpesona. Karena Dia Yesus yang luar biasa. Dia sungguh luar biasa. Yesus, Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang besar. Sama-sama naikkan pujian ini. Oh, angkat tanganmu, serukan. Yes, haleluya. Membuatku terpesona, segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Katakan sekali lagi. Kau Allah yang besar, Yesus Kristus namanya. Amin, haleluya. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona, segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Oh terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Kami percaya Tuhan, persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan, persekutuan yang sungguh manis, sungguh Tuhan menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Kau terus memberkati umat-Mu Tuhan, khususnya di gereja Oikos Bogor ini, biar kami semua terus mengalami kebaikan-Mu Tuhan, mengalami kemurahan-Mu Tuhan, dalam kami membangun pernikahan kami, membangun keluarga kami, membangun anak-anak kami dalam pendidikan mereka Tuhan, dan juga bisnis kami, pekerjaan kami, dan segala sesuatu yang kami usahakan di muka bumi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami, dan kasih sayang-Mu akan terus bersama-sama kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu melimpah buat kami Tuhan.
Dan kami percaya, kami tahan-tinti juga berdoa bagi bangsa Indonesia. Biar bangsa Indonesia, pemerintah Indonesia khususnya Tuhan, bersama dengan jajarannya semuanya Tuhan, dari tingkat pusat sampai ke daerah, mereka semua boleh bersama-sama, bergotong royong, kompak semuanya Tuhan, untuk bisa mengatasi pandemi virus COVID-19 ini Tuhan. Dan kami percaya Bapak, dalam masa-masa new normal ini Tuhan, kami boleh terus hidup di dalam kehidupan yang Engkau telah berikan buat kami yang terbaik Tuhan. Kami percaya Tuhan, malaikat-Mu selalu menjaga dan melindungi kami Tuhan, untuk meluputkan kami dari segala pandemi virus COVID-19 yang sekarang melanda seluruh dunia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu hari ini terus menguatkan kami, untuk kami hidup senantiasa dalam kasih-Mu yang besar dan luar biasa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas Indonesia Tuhan. Biar gereja-gereja di Indonesia, kami semua umat-Mu di Indonesia terus berdoa bagi bangsa ini, dan Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah online hari ini. Kami mengucapkan hati kami Tuhan untuk terima berkat daripada-Mu Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di surga yang penuh kasih sayang, yang telah memberikan damai sejahtera, sukacita, dan kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan terimalah juga berkat dari Tuhan Yesus Kristus, kekasih hati kita, yang telah mati, telah bangkit, dan telah membayar lunas semua hutang-hutang dosa kita. Dan Tuhan Yesus telah memberikan kehidupan yang kekal bagi kita semua sampai selama-lamanya. Dan kami juga terima berkat dari Roh Kudus yang diam dalam kami, dan kami tahu Roh Kudus selalu mendidik kami, mengajar kami, mengingatkan kami, untuk kami terus tinggal di dalam rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna itu sampai akhir hidup kami. Dan kami percaya Roh Kudus akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa, kami bisa mengucap syukur. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang percaya dan sudah terima berkat ini, serukan sama-sama, amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ikuti terus Bapak Ibu ibadah online Gereja Oikos Bogor. Dan kita percaya ada banyak hal yang luar biasa Tuhan sampaikan kebenarannya di tengah-tengah kita semua, untuk kita semakin bertumbuh dewasa. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ikuti terus, dan biarlah tayangan ini juga Bapak Ibu bisa subscribe, dan bisa juga diberikan hal-hal yang terbaik Bapak Ibu bisa ikuti, sehingga Bapak Ibu gak ketinggalan atas setiap minggu demi minggu bersama dengan ibadah Gereja Oikos Online ini. Tuhan memberkati. Haleluya.